Untuk yang tugas, kami persilakan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 100 ayat 4 dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, di dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bernyanyi, kita akan bermazmur meninggikan nama Tuhan. Kita mencari hadirat Tuhan. Manis korno. Aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Di wilayah terbuka sejak waktu, dengan hujan rembulan kepadamu selama ibadah Tuhan. Mari kau berdoa Tuhan, karena hatiku bersuka karenamu. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
Tuhan bagi orang lain. Tinggalkan semua dosa-dosa dan hal yang selama ini masih kita lakukan. Mari kita mau datang dan minta ampun pada Tuhan. Kita mau bersyukur karena kita punya Allah yang dahsyat. Berikan hati kita yang mungkin selama ini sangat keras dan selalu menolak firman Tuhan. Inilah saatnya berikan hati kita untuk Tuhan, untuk Tuhan lembutkan agar kita bisa menerima firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu Tuhan untuk kami, untuk semua kebaikan-Mu Tuhan yang kami terima dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan untuk setiap perkara yang telah kami lalui dan semua bersama-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan dan perlindungan kami. Tuhan Yesus, bentar kami akan melanjutkan ibadah pada pagi hari ini. Kita mau bersorak-sorai memuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya kata
bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Hari-hari berlalu begitu cepat ya, dan sekarang sudah mulai di penghujung tahun 2023 tanpa terasa sudah berlalu begitu cepat. Dan sebagai umat Kristen tentunya sudah disibukkan dengan kegiatan untuk Natal seperti kita sampai saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kita akan terus maju dan terus semangat. Mari kita pujikan.
Masih semangat memuji nama Tuhan? Biarlah yang segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita gunakan setiap nafas kita untuk memuji nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorai kembali sambil kita pujikan Sungai Sukacita. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk kembali, kita bersama-sama dengan umat percaya di seluruh dunia, kita akan mengatakan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasmi yang berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang berikan dari kuasa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan maha, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Adalah saatnya untuk kita semua mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita juga diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan juga persembahan. Kita segera naikkan Bapa surga.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kau beri kami kesempatan untuk kami dapat beribadah Tuhan. Semua karena berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami juga belajar bersama-sama firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah kami menjadi tanah yang subur. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami bisa lebih dekat dengan Tuhan Yesus setiap waktu, setiap jam, bahkan setiap hari Tuhan. Berkati kami, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, karena hamba-Mu ini terbatas, sedangkan Engkau tidak terbatas, Engkau yang punya kuasa dari awal sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan, berkati kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 8 sampai 13. 1 Timotius pasal 4 ayat 8 sampai 13. Kita akan baca bergantian Bapak Saudara. Saya mulai dari ayat 8, seterusnya Bapak Saudara sampai ayat 13. 1 Timotius pasal 4 ayat 8 sampai 13. Ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat 10. Itulah sebabnya kita berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita
juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan Terima kasih saudara. Firman Tuhan ini ditulis oleh Paulus, ditujukan oleh salah satu muridnya Paulus yang sangat dipercaya oleh Rasul Paulus, yaitu Timotius. Timotius ini adalah anak dari seorang perempuan yang bernama Eunike. Nah, neneknya Lois. Eunike dan Lois ini adalah seorang Yahudi. Terus papahnya Timotius tidak disebutkan namanya siapa, tapi dijelaskan dia dari seorang Yunani. Jadi ada dua latar belakang yang berbeda dan kebangsaan yang berbeda, istilahnya berseran lah Timotius ini. Nah, kalau dipandang waktu itu orang-orang Yahudi menganggap tidak murni darahnya dari Timotius. Tapi puji Tuhannya pada waktu itu Paulus sudah bertobat ya. Paulus sudah menerima Yesus dan dia melihat hal yang lebih besar, bahwa keselamatan itu ada untuk semua bangsa. Dan puji Tuhannya juga Paulus masih mengasihi bangsa Israel, sehingga Timotius menjadi salah satu murid yang ideal untuk melayani bangsa Yahudi dan bangsa Yunani. Kalau kita buka di dalam Kisah Para Rasul 16, saya buka pasal yang kedua, Kisah Para Rasul 16 ayat 2 sampai 3. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertai dalam perjalanan. Paulus menyuruh-menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setelah orang tahu bahwa bapaknya adalah seorang Yunani. Timotius ini akhirnya nanti melayani bersama-sama Paulus dalam semua perjalanan Paulus. Bahkan ditulis Pak Timotius juga ikut di penjara waktu di Roma di akhir detik-detik eksekusinya Paulus. Nah, tapi sebelum Timotius akan melayani bersama-sama dengan Paulus, latar belakang dari Timotius ini, Timotius diberi mandat, diberi wewenang oleh Paulus untuk memegang salah satu jemaat di Asia Kecil, kalau sekarang ya Turki, terus Siprus juga, untuk melayani jemaat. Tapi jemaat di situ latar belakangnya cukup sulit ya, karena waktu itu salah satu kota yang akan menjadi pelayanan Timotius itu banyak orang Yunani yang masih suka dengan ide, yaitu ide apa? Filsuf. Pada waktu itu Yunani berkembang dengan filsufnya, Aristoteles, Plato, banyak dan menekankan pemikiran-pemikiran yang masuk akal. Akhirnya karena pelayanan Paulus di Athena, banyak orang Yunani bertobat menerima Kristus. Tapi latar belakang pemikiran ini masih dipunyai oleh jemaat yang akan dilayani Timotius. Maka di ayat 4, pasal 4 ayat sebelumnya 1 sampai ke 7 itu dikatakan bahwa orang-orang Yunani mengikut Tuhan, tapi suka mencampurkan dengan ajaran dahulu. Mengikut Tuhan Yesus, tapi suka melarang orang, kamu ikut Tuhan, lebih baik kamu jangan menikah.
Kamu ikut Tuhan Yesus, tapi kamu nggak boleh makan ini, makan itu. Kamu ikut Tuhan Yesus, tapi harus melakukan ini, melakukan itu. Jadi percampuran ajaran yang dibawa oleh jemaat itu membuat Paulus, aku harus menyuruh siapa? Akhirnya disuruhlah Timotius sebagai seorang pelayan Tuhan dengan usia yang cukup muda, yaitu di bawah 20 tahun, untuk melayani jemaat yang macam-macam pemikirannya. Kita bersyukur jemaat DKN walaupun di kota, tapi nggak macam-macam ya. Semuanya polos. Lebih kadang-kadang kalau kita suatu saat kita melayani Tuhan di suatu daerah yang terpencil, itu ada luar biasa sukacitanya, karena kita melihat di situ ada jemaat yang dari jauh bukan waktu pelayanan di sebuah desa di daerah Purworejo, di daerah Sumongari, di kaki bukit gunungan menoreh. Dia harus berjalan kaki 2 kilo untuk beribadah dengan tidak membawa sendal, dan itu bungkuk. Tapi kalau waktu di gereja itu dia semangat. Wah, itulah ketulusan yang dipunya waktu kita melayani. Tapi kadang-kadang kalau kita di kota, kita dari latar belakang yang macam-macam, pelayanan di sebuah gereja yang cukup mampu, terus jemaatnya juga latar belakangnya unik-unik dengan setiap kepentingan dan motivasi yang dia punya. Dan Paulus ini melayani yang kedua, Paulus dan Timotius melayani yang jemaat yang kedua dengan segala motivasi yang aneh. Tapi Timotius diberi mandat oleh Tuhan dan oleh Paulus untuk memegang sebuah jemaat yang seperti itu. Tentunya punya hal yang mendasar, dan saya memberikan tema pada pagi hari ini adalah iman yang menjalar, seperti akar yang menjalar kuat. Kalau pohonnya semakin besar, akarnya juga semakin kuat dan juga menjalar. Kalau kita lihat kadang-kadang pohon yang besar itu di pinggir jalan, dia bisa menghancurkan jalannya. Akarnya sampai ke atas, meleot-meleot, bahkan bisa dalam pondasi rumah. Kalau ada pohon di dekatnya, pondasinya bisa ikut keluar karena ada akar yang kuat untuk menopang pohon itu. Dan kenapa seperti itu? Bapak Ibu saya jelaskan, ternyata Eunike dan Lois itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus sebelumnya di antara kisah para rasul itu yang melihat Tuhan naik ke surga. Waktu itu nggak ada 12 murid aja ya, hampir sekitar 500-an orang. Lois dan Eunike adalah salah satu murid itu yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Imannya cukup kuat, dan iman itu ditransferkan ke Timotius. Makanya Timotius ini juga memiliki kekuatan iman yang kuat, sehingga Paulus, anak muda ini luar biasa. Bayangkan seumur anak 20 tahun melayani sebuah jemaat yang usianya di atasnya. Kalau kita lihat di ayat pasal 5 itu, kamu harus seperti ini kepada janda, kamu harus seperti ini kepada bapak-bapak, kamu harus seperti ini kepada pasangan-pasangan. Ternyata Timotius memiliki dasar iman dari mamahnya dan dari neneknya, mungkin juga dari papahnya ya. Papahnya juga bisa ditarik oleh istrinya, yaitu Eunike, untuk menjadi orang percaya. Nah, itulah dasar mengapa Timotius bisa melayani Tuhan, karena dari kecil dia sudah dididik oleh Eunike dan dididik oleh Lois, neneknya, sehingga generasi ketiga memiliki iman yang cukup kuat dari neneknya, mamahnya, terus Timotius. Nah, karena dasar itulah Tuhan memakai Timotius. Jadi
renungan kita pada pendahuluan ini, Bapak Ibu Saudara, dasar iman kita mari kita lakukan dan kita wariskan kepada semua orang, baik itu anak kita, ponakan kita, semua yang kita temui. Mari kita berbagi iman untuk bisa menjalankan iman itu. Nah, syarat untuk iman kita bisa menjalar seperti yang dialami oleh Timotius, karena iman dari Eunike dan Lois adalah kita harus memiliki fondasi iman yang kuat. Meski kita percaya, kita paham, di dalam Injil dikatakan bangunlah rumah di atas dasar batu, bukan bangun rumah di atas dasar pasir. Kalau dasar pasir ada badai, hilang. Kalau di atas batu ada badai, itu kuat. Nah, poin yang pertama supaya iman kita bisa kuat seperti pohon yang kuat, punya akar yang kuat, terus menjalar dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang adalah kita harus memiliki fondasi iman yang kuat. Poin yang pertama di ayat 8 sampai yang ke-10. Di ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita akan baca berganti, maksudnya mengupas satu persatu ayat ini. Ayat 8, latihan badani terbatas gunanya. Kalau kita melihat ini terus latihan badani, kita langsung ingat, wah, latihan fisik juga, olahraga. Ya. Kalau kita melakukan latihan fisik, wah, memang ada manfaatnya. Terus terbatas memang gunanya. Tapi ternyata di pengertian aslinya lebih dari arti latihan fisik. Karena ini menyambung di ayat-ayat sebelumnya. Latihan badani ini apa? Yaitu sebuah kegiatan yang kita lakukan tanpa Tuhan Yesus, tapi seolah-olah itu baik. Ayat sebelumnya dikatakan apa? Orang itu suka menyusahkan diri untuk mendekat kepada Tuhan yang tidak dikenal. Contohnya apa? Dia bertapa, dia berpuasa, hanya ingin menerima wahyu dari Tuhan yang tidak dikenal. Dan itu dilakukan oleh orang pada waktu itu. Terus aku vegetarian, aku melakukan banyak hal, menyakiti diri. Itu sering dilakukan oleh orang-orang Hindu ya. Apalagi yang menyembah dewa Siwa juga, sampai wajahnya ditekoki telek apa itu? Sapi. Wah, karena aku menyembah dewa Siwa. Orang Hindu itu sampai bertapa seperti itu untuk bisa kenal dewa Siwa. Badannya sampai hitam. Nah, itu yang dimaksud ini pada konteks ini. Jadi dia melakukan hal yang seolah-olahnya mendekat sama Tuhannya, tapi tanpa Yesus. Bahkan ada yang sampai 60 tahun gak mandi dia. Kalau saudara baca, cukup unik di dunia. Ada 60 tahun dia hanya mengangkat tangan terus seperti ini, dan dia melakukan itu selama berpuluh-puluh tahun supaya mendekat sama Tuhan, tangannya seperti ini. Ada cerita seperti itu dan dia berhasil. Orang dunia pun bisa melakukan ini, dan hebatnya dia juga sehat karena punya pikiran yang polos. Walaupun Tuhannya sudah salah, tapi otaknya itu polos. Sehingga itu membuat dia kuat. Tapi dikatakan bahwa itu terbatas gunanya. Kadang-kala kita melakukan hal yang seperti itu, kita lupa bahwa kita harus minta sesuatu dari Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Jangan sampai kita melakukan yang seperti itu.
pengen mendekat Tuhan, terus kita melakukan sesuatu yang mungkin orang lain lihat baik, mungkin kita rajin beribadah, tapi kita seperti Marta, hati kita nggak dekat sama Tuhan, supaya kita dilihat orang saja untuk beribadah, supaya kita nggak enak mungkin karena ada bapaknya gembala, kita nggak enak, wah nanti ditegur nggak enak. Jangan sampai seperti itu. Di saat kita beribadah, yang terpenting adalah hati kita. Akhirnya di ayat 8 selanjutnya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, ibadah, pengertian aslinya ibadah ini adalah dia sering beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, terus muncullah kesalahan hidup. Jadi dia hidupnya menjadi seorang yang kudus untuk Tuhan. Kalau kita rajin beribadah, terus muncullah kesalahan hidup. Jadi hidup kita itu senyum pun kita bisa melebatkan orang. Seperti Petrus dan Paulus, dia berjalan di sebuah tempat, bayangannya bisa menyembuhkan orang. Yang Tuhan mau adalah seperti ini. Kita bukan sekedar ibadah, dan itu juga menegur saya. Ternyata makna ibadah ini adalah lebih dalam lagi. Dia beribadah sedemikian rupa kepada Tuhan Yesus sehingga muncul kesalahan hidup dalam hidupnya. Apapun yang dilakukan itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Seberapa banyak orang Kristen yang lupa akan hal ini. Sedangkan waktu gereja-gereja mula-mula itu Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadilah saksiku di Yehuda, Samaria, Israel, dan seluruh dunia. Ternyata yang Tuhan mau adalah di dalam Injil dikatakan, engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar daripada itu, karena Roh Kudus yang menyertai engkau. Kita punya kuasa seperti itu, Bapak Saudara. Apapun yang kita lakukan, kita bisa mendoakan orang, kita bisa membuat orang sukacita di saat kita berdoa. Tapi memang syarat itu adalah kita mendekat sama Tuhan sedemikian rupa dekatnya, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat. Dan itu gak gampang. Dan saya pun mengalami gak gampang juga. Di saat flu sedikit, saat teduh jam 5, apalagi panas ya sekarang, kena kipas, flu, tidurnya di luar karena di dalam kan sulit saya. Banyak nyamuk karena flu, harus kena kipas. Tapi kalau nggak pakai kipas, sumuk. Tapi kalau kebanyakan angin nanti tambah flu-nya kuat. Barulah, ya udah besoknya pagi-pagi bolong, nggak saat teduh. Kadang-kadang kita seperti itu. Tuhan mengingatkan bahwa ibadah kepada Tuhan sehingga kita muncul hidup saleh yang Tuhan mau, karena mengandung janji baik untuk hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Di saat kita mendekat kepada Tuhan Yesus demikian rupa dengan sikap kita, itu mengandung janji kehidupan kita, baik untuk hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Hidup saat ini kita terus dijaga Tuhan, walaupun mungkin kita mengalami kelemahan, tapi Tuhan tidak membuat kita jatuh sampai tergeletak. Itulah yang Tuhan kehendaki. Di atas dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Nah, mungkin kita ambil saja olahraga. Kalau kebanyakan olahraga pun bisa meninggal. Ada seorang atlet binaraga, dia mengangkat, bebannya ditambahin. Dia ngangkat nih. Padahal ada instrukturnya di situ. Kebanyakan beban di sini jatuh,
lehernya patah kalau kena beban. Bahkan ada salah satu pembicara pendeta juga bilantang ya, kalau Bapak Ibu Saudara sering dengar khotbahnya itu juga cukup bagus. Dia sering olahraga, terus pakai parfum, biar wangi. Nah, parfum itu masuk ke pori-pori tubuhnya, terus mengandung darah, masuk ke dalam darah, menimbulkan kanker darah. Dicek di Singapura ternyata seperti itu. Jadi saat olahraga dia pakai parfum dia wangi. Ya, kecut ya. Ternyata parfum itu masuk ke pori-pori tubuhnya, terus masuk ke sel darahnya, akhirnya menjadi kanker darah. Tapi puji Tuhannya, dia katakan itu masih stadium awal. Akhirnya bisa di Singapura, bisa dibuka. Bayangkan, olahraga kelihatan bagus tapi bisa meninggal. Nah, ternyata tanpa Tuhan seperti itu, Bapak Saudara. Tapi kalau kita ibadah dengan Tuhan sungguh-sungguh, kita diberkati Tuhan. Kesehatan kita semakin baik, semuanya semakin baik. Walaupun kita masih mengatur tubuh kita, tapi masih menjaga tubuh kita ya. Tapi nggak terlalu ekstrim ya, olahraga sampai seperti itu. Tuhan masih menjaga kita. Itulah pondasi iman yang Tuhan mau, Bapak Saudara. Akhirnya di ayat 9 dan 10 perkataan itu benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain itu benar-benar melihat Tuhan Yesus secara langsung. Akhirnya dia menulis kitab Timotius dan kitab-kitab lain di Perjanjian Baru. Itu adalah sumber iman yang benar-benar nyata. Saya juga melihat bahwa saudara, kalau ada orang yang meragukan Alkitab, kita harus bisa menentangnya, Bapak Saudara. Dikatakan oleh ajaran agama lain, kitabnya itu turun dari atas, tapi nggak ada yang melihat, saksinya hanya satu orang yang ngomong itu. Mana mungkin bisa menjadi saksi yang lain? Padahal kalau dikatakan harus ada 2-3 orang saksi untuk bisa melihat itu benar atau nyata. Nah, Alkitab memang nggak ditulis secara langsung datang dari Tuhan ya, kecuali 10 perintah Tuhan itu. Kalau Alkitab ditulis memang oleh murid-murid Tuhan yang benar-benar dekat sama Tuhan. Tapi dari Kejadian sampai Wahyu itu nyambung. Bayangkan bagi saudara, Musa itu menulis kitab Kejadian, jaraknya dengan Yohanes kitab Wahyu itu 1200 tahun. Jadi Musa menulis kitab Kejadian ini, terus Yohanes murid Tuhan Yesus ya, bukan itu kitab Wahyu, jarak nulisnya itu 1200 tahun. 1200 itu lama apa enggak? Lama ya. Itu kalau rumah kita 1200 tahun sudah hancur ya. Tapi dari Kejadian sampai Wahyu semuanya menyambung, semuanya terikat menjadi satu. Kejadian berbicara juga tentang Tuhan Yesus. Dikatakan di dalam Kejadian pasal 3 itu, karena kamu manusia bertobat, keturunanmu akan menghancurkan kepala ular. Yang dimaksud itu adalah Tuhan Yesus. Di dalam Injil itu dikatakan Tuhan Yesus pun menginjak kepala ular. Itu menandakan bahwa apa? Iblis dan juga ular. Bahkan jaraknya Injil dengan Kejadian itu sekitar 500 tahun. Ini enggak, ya sekitar 600 atau 500 tahun bisa nyambung. Nah, itulah sumber iman kita, Bapak Saudara. Bayangkan kalau yang nulis manusia, kok bisa nyambung seperti itu? Semua idenya dari Tuhan. Tuhan memakai manusia untuk menulis hal itu. 1200 tahun
tapi bisa saling berkaitan. Sedangkan kita berkomunikasi dengan satu orang dalam keluarga aja kadang-kadang salah sambung gitu kan. Kamu maksudnya A, dia maksudnya B. Tapi Alkitab 1200 tahun bisa saling berkaitan dan saling menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Itulah biasanya Tuhan. Nah, makanya Paulus mengatakan itu mengandung janji, yaitu Allah yang menjadi juru selamat manusia. Poin yang pertama, dasar iman kita adalah Tuhan Yesus kita. Dasar iman kita adalah beribadah sedemikian rupa kepada Tuhan supaya muncul kesalahan hidup, supaya hidup kita menjadi kudus. Berarti kalau kita beribadah kepada Tuhan belum muncul kekudusan dalam hidup kita, kita belum seperti yang Tuhan mau di dalam Timotius itu. Nanti kita terus harus mengejar itu, Bapak Saudara. Poin yang pertama, dasarnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dasar yang kedua, untuk kita bisa memiliki iman yang menjalar ke depan. Di saat kita memiliki fondasi iman yang kuat, iman kita harus berkembang, iman kita harus maju. Tidak hanya stagnan di situ. Di ayat 12 sampai 13. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Hal yang wajar Bapak Saudara, seorang anak muda memegang sebuah lembaga, terus yang memiliki yang ada di lembaga itu mungkin halnya anak muda. Harusnya kan yang dipilih yang lebih pengalaman ya. Harusnya aku yang dipilih untuk menjadi gembala di situ karena aku lebih berpengalaman. Wajar orang melakukan itu. Tapi Timotius disuruh Paulus adalah Paulus menyuruh Timotius jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dia naik level, Timotius naik level. Dulunya dia beribadah kepada Tuhan, mungkin yang tahu hanya keluarganya. Saatnya Paulus tahu ini orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Akhirnya dia dipakai Tuhan untuk mengembalakan sebuah jemaat. Nah, kita juga demikian, hari demi hari, waktu demi waktu. Kalau kita bersama Tuhan, kita mesti semakin bertumbuh dalam iman kita, dalam segala hal yang kita kerjakan. Nah, kemarin saya mengikuti sebuah pelatihan dari lembaga, bukan mulai dari Bimas RI. Sekarang kalau menjadi pegawai negeri ada dua macam ya. Pegawai negeri yang benar-benar pegawai negeri yang punya pensiun, batasnya sampai 35. Tapi ada satu pegawai negeri, dia kayak sistemnya kontrak, tapi gajinya juga pegawai negeri. Dan akan diusulkan menjadi pensiun, itu namanya P3K. Usianya sampai 58 tahun boleh. Jadi semua di situ mengejar untuk menjadi P3K karena memang kuotanya bagi ada dua kuota ya, kuota bagi agama Islam dan kuota bagi agama Kristen. Tapi selama ini kuota yang paling banyak itu diberikan kepada agama Islam karena yang mengusulkan itu bukan dari pemerintah pusat, yang mengusulkan itu dari daerah. Dari daerah melihat dia punya channel apa gitu kan, dia harus mengusulkan itu. Ada sebuah tempat di Malang
kuotanya itu 300 kuota untuk diangkat menjadi P3K, sedangkan guru agama Kristennya hanya 2. Yang lolos adalah orang Kristen semua, yang 2-nya ditinggalkan. Padahal yang paling lama mengajar orang Kristen, orang Islam juga. Nah, kenyataannya seperti itu masyarakat, saudara. Tapi ada juga mujizat. Kebetulan juga orang kita, orang Batak yang ada di Jombang itu, kalau nggak salah mantunya sih malah apa ya, lupa kemarin. Dia diangkat menjadi P3K, terus juga diangkat mendapat sertifikasi. Kemarin juga saya lebih paham. Ternyata pemerintah itu memberikan bantuan sertifikasi, juga pemerintah memberikan bantuan P3K. Nah, untuk mendapat sertifikasi ini dan P3K ini harus ujian di Ambon. Karena yang punya level sekolah, jadi agama Kristen itu harus disahkan kalau dia punya ilmu keguruan itu sebuah universitas yang punya akreditasi A. Sedangkan sekolah teologi yang punya akreditasi A untuk mensahkan guru itu diambil. Tapi puji Tuhannya dia lolos tanpa ujian. Sertifikatnya tiba-tiba diundang oleh pemerintah muncul datang. Jadi dia menerima sertifikat lulus gitu. Dia sudah mengabdi itu sekitar hampir 25 tahun pada waktu kemarin. Tapi yang jadi permasalahannya, selama ini sertifikasinya nggak keluar selama 2 tahun uangnya, cashnya. Cuma 5 sertifikat tapi ada gaji. Tapi akhirnya dia diangkat menjadi guru PNS non pensiun. Akhirnya gajinya. Nah, kemarin dirapatkan karena muncul Dirjen Bimas, akhirnya ya Bu, hari ini juga kamu akan menerima sertifikasi. Akhirnya diurus semuanya dicoba. Dan ibu itu sukacita, puji Tuhan. Jadi dia sudah menerima gaji PNS itu ya lumayan ya, 6.500.000 ditambah sertifikasi. Akhirnya dia terus. Dan kami kemarin semua sholat-sholat, puji Tuhan. Ternyata itu tantangan yang dihadapi oleh guru-guru agama. Dia untuk mengajukan sertifikasi untuk menjadi guru sebagai PNS pun harus dilihat dari pemerintah daerah. Dia mau meloloskan apa? Dan itulah ujian. Yang saya langsung masih ada kesempatan karena batasnya sampai 58 tahun. Kalau PNS yang resmi nggak bisa. Tapi untuk P3K ini masih ada kesempatan. Dan itu Tuhan saya pergumulkan bersama istri supaya bisa lolos. Walaupun mungkin kedepannya saya lumayan kan 58 tahun, saya masih 36 tahun, masih cukup panjang waktu. Nah, itulah kenyataan guru-guru agama di seluruh Indonesia itu dikucilkan. Tapi yang luar biasanya mereka kemarin datang dari Malang, dari Banyuwangi, jam 3 pagi dari sana. Bahkan ada yang tiba sampai di gedung pertemuan itu jam 5 pagi. Itu bisa gugur. Itu mereka 700 guru agama Pak seluruh Jawa Timur bisa mengumpul. Itu sukacita yang luar biasa. Dan saya masih baru pengalaman ya, Pak harus ya kata-katanya susah ya, ada podi, ada apa, itu memang luar biasa pengabdian yang mereka dapatkan. Ada yang cuma gaji 150, ada yang gaji cuma 50.000. Kemarin ada yang dia lolos PNS, sebelumnya dia harus mengabdi 9 tahun di sebuah desa di Wonogiri. Gajinya dipotong oleh Kemenag Agama Islam. Seharusnya dapat bantuan dari pusat ya, gajinya itu dia harus, karena dia kan agama Kristen, dia yang berwenang adalah Kemenag. Kemenagnya itu di kawasan Wonogiri. Dia dipotong gajinya. Harusnya 300, dia cuma dapat 100. Tapi dia mengabdi 9 tahun, terus akhirnya tahun 2019 diangkat menjadi PNS. Dan itu sebuah perjuangan luar biasa guru agama. Ya, kalau guru enggak
yayasan yang mampu, tapi kalau di negeri seperti itulah kondisi, itu mereka tetap semangat untuk tetap menjadi saksi Tuhan. Dan itu adalah iman yang saya lihat luar biasa. Dan kita mau bersama-sama menjadi seorang Kristen yang iman semakin bertumbuh dan semuanya untuk Tuhan. Tadi adalah kita harus memiliki fondasi iman. Yang kedua, kita harus memiliki iman yang berkembang. Ada sebuah cerita seorang anak muda yang mau pergi tamasya di Brasil. Mamahnya ini seorang yang takut Tuhan, karena anak muda ini bergaul sama orang yang tidak percaya, imannya kemudian menjadi luntur. Waktu pergi tamasya, mamanya bilang, berdoalah kepada Tuhan Yesus, mintalah berkat supaya perjalananmu lancar. Tapi putri ini dan anak-anak muda yang lain, gampang tante, kami sudah berdoa, kami melihat Tuhan Yesus ada di bagasi mobil. Akhirnya dia tamasya, terjadilah kecelakaan. Semua anak muda ini meninggal. Yang selamat bagian mobil adalah bagasi. Karena anak itu meremehkan iman kepada Tuhan. Dia bilang, sudah tante, sudah ma, saya melihat nih loh Tuhan Yesus di bagasi. Yang terjadi mobilnya selamat hanya bagasi imannya. Dan itu mungkin juga menjadi pelajaran bagi kita dan anak muda di sini, supaya terus iman kita bertumbuh. Jangan sampai meremehkan Tuhan Yesus, jangan sampai meremehkan Tuhan dalam hidup kita, supaya iman kita terus berkembang. Sebentar lagi kita akan merayakan bersama-sama perayaan Natal. Waktu kemarin kita bisa ada dengan sebuah tragedi. Di tengah-tengah acara Natal ada tragedi, kita semua tahu. Tapi puji Tuhannya, dan Natalnya terkumpul dan bisa sisa untuk kita bisa tamasya kemarin. Akhirnya kita tamasya di Trawas. Tahun yang lalu pun Tuhan menyertai kita. Tahun saat ini Tuhan juga bisa menyertai kita. Mungkin dananya nanti bisa lebih. Kita bukan hanya tamasya, tapi bisa membeli sound system atau apapun. Karena apa yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Di saat ada tragedi, di saat ada musibah, ada kehendak Tuhan yang nyata. Dan itu juga akan terjadi dalam acara Natal. Saya nggak mendoakan ada tragedi, nggak ada tragedi lagi. Semuanya berjalan dengan lancar dan berkat Tuhan untuk kita bisa lebih untuk semua kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, untuk Allah yang luar biasa menyertai kami. Sedemikian rupa sampai hari ini, semua karena berkat Tuhan Yesus. Semua yang kami miliki adalah semua kehendak Tuhan. Kami bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang mulia dan dahsyat dalam hidup kami. Engkau ada dan ajaib bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kebaikan Engkau Allah yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar, biarlah firman itu bisa menguatkan iman kita, membangun iman kita, dan janganlah kita hanya sebagai pendengar, tetapi kita menjadi pelaku firman. Kita akan memberikan kembali persembahan yang kedua sambil kita naikkan pujian Sungai Sukacita.
berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan sudah mengumpulkan persembahan sebagai bukti ucapan syukur kami bagaimana Tuhan sudah memberikan begitu banyak berkat-berkat selama ini dalam kehidupan kami masing-masing. Untuk itu Tuhan, terimalah setiap persembahan yang sudah kami berikan pada pagi hari ini. Biarlah berkenan di hadapan-Mu untuk bisa memperlebar pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya Engkau akan mencurahkan berkat-berkat kepada kami semua, mencukupkan setiap apa yang kami perlu Tuhan, sebab kami mempunyai Allah yang adalah sumber berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan untuk pengumuman gereja, Bapak-Ibu Saudara. Untuk jadwal ibadah dan petugas pelayan ibadah bagi berikut. Ibadah hari Kamis kita secara online tanggal 19 Oktober 2023. Untuk yang tugas WR Ibu Eko dan untuk hostnya Saudari Regina. Kemudian ibadah kaum muda tanggal 21. Ibadah kaum muda ini libur ya, karena kita ada undangan untuk pemberkatan nikah. Jadi kemudian untuk ibadah raya hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023. Untuk yang tugas WR Saudara Jim, single Saudari Lia, doa pembukaan Ibu Aritona, kolektan Bapak Alex Tumoran, dan untuk LCD Saudara Vito. Kemudian yang berkenaan dengan pelayanan pemberkatan nikah Bapak Franky dan calon istrinya, yaitu diadakan gladi resik hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pukul 6 sore di gereja. Kemudian untuk pelaksanaan pemberkatan nikah tanggal 21 hari Sabtu ya, tanggal 21 Oktober 2023 di Geraha Mahameru Jalan Raya Jembersari. Nanti akan dibagikan untuk undangannya pada Bapak Ibu Saudara. Dan kita berangkat dari gereja pukul 3 sore. Jadi mohon yang berangkat bersama-sama bisa tepat waktu, karena kalau untuk di gedung ini tidak boleh terlambat, tidak boleh molor. Jadi untuk yang melayani juga nanti bisa dipersiapkan. Ini sepertinya untuk WA-nya Saudara James. Kemudian habis ibadah ini Bapak dan Saudara, kita akan ada rapat Natal. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa memberikan banyak masukan atau pendapat, nanti dipimpin oleh Ketua Natal. Demikian Bapak Ibu Saudara untuk umat gereja. Kita mau bangkit berdiri, kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita pujikan haleluya.
Kita bersama-sama berdoa syafaat. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersama-sama bersyukur kami dapat ibadah dan kami akan bersama-sama juga mendoakan Tuhan bagi negara kami Indonesia Tuhan, dengan segala macam keadaan negeri ini Bapak. Seringkali kami sebagai orang-orang percaya Tuhan Yesus dianggap minoritas dan disepelekan Bapak. Bahkan ada sebuah tempat di daerah Sulawesi yang akan membuka sekolah Kristen pun itu dilarang Tuhan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, dan punya juga gereja-gereja Tuhan yang akan mendirikan sebuah gereja dikubahkan dilarang oleh warga setempat Tuhan. Kami mendoakan Bapak ada kuasa nyata yang bekerja Tuhan, sehingga orang-orang Kristen semakin bersatu dan berdekat sama Tuhan. Mereka mendoakan setiap permasalahan yang ada sehingga masa itu bisa selesai Tuhan. Sehingga orang-orang yang menolak Tuhan di sebuah desa atau sebuah tempat itu, mereka akan melihat kuasa Tuhan yang nyata Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintah-pemerintah yang ada, biarlah mereka memimpin negeri ini dengan adil Tuhan. Bukan hanya kepentingan mereka sendiri saja yang mereka perhatikan, tapi mereka memikirkan bangsa dan rakyat-rakyat kecil Tuhan. Berdoa buat presiden, wakil presiden, pejabat-pejabat, menteri-menteri semuanya, biarlah mereka memimpin negeri ini dengan baik di akhir masa jabatan mereka. Karena sebentar lagi akan ada pemilu Tuhan. Tolong satukan negeri ini Tuhan, jauhkan dari konflik-konflik pemecah belah, jauhkan dari segala hal yang jahat. Karena akan ada pemilihan presiden di tahun 2024, semuanya berjalan dengan baik, negeri ini akan diberkati Tuhan. Orang-orang Kristen di negeri ini semakin takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan di tempat ini. Kami boleh beribadah di tempat ini semua karena Tuhan yang menyertai kami. Gedung ini boleh ada, tempat ini boleh ada, karena Tuhan yang berkenan bagi kami semua. Kami percaya Tuhan, Kota Batalakan, jemaat di sini, jemaat yang sudah ada di sini semakin bersungguh-sungguh, semakin mencari Tuhan, dan semoga menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati juga Bapak dan Ibu Gembala yang selalu membimbing kami. Berkati Bapak Gembala saat ini yang ada di pelayanan di luar kota, lindungi perjalanannya, lindungi pelayanannya, tibakan di rumah dan selamat. Berkati Ibu Gembala, pulihkan keadaannya. Saya percaya Tuhan boleh menyertai sampai hari ini, boleh kembali sehat di semua karena berkat Tuhan. Dan saya percaya Ibu Gembala akan semakin sehat untuk melayani Tuhan, semakin dipakai Tuhan secara luar biasa. Berkati jemaat yang ada, berkati juga majelis, berkati pelayan Tuhan yang ada, baik pelayan anak muda, pelayan multimedia, pelayan musik. Tuhan berkati satu persatu. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah berhutang kepada kami. Dimanapun apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan buat jemaat-Mu, mengalami pergumulan dalam hal ekonomi, mengalami pergumulan dalam pekerjaan, mengalami pergumulan dalam berbagai macam permasalahan hidupnya. Tuhan akan tahu, karena Tuhan menginginkan hati kami berdoa dan berserah kepada Tuhan dan sungguh-sungguh pada Tuhan. Tuhan akan berkati kami Tuhan. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan pulang, dan sebentar lagi juga kami akan rapat Natal. Biar semuanya berjalan dengan baik, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kami berdoa bersama-sama Tuhan, kami akan berdoa Bapa kami, doa Bapa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami di surga, dikuduskan namamu,
Pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa dan kasih cinta dari Tuhan Yesus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus selalu menyertai kita. Diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati apapun yang kau buat berhasil, diberkati kesehatanmu, diberkati anak cucumu, diberkati semua keluargamu. Semua berkat adalah dari Tuhan yang percaya dengan Tuhan Yesus. Amin.